Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Pritiwi dari kelas 12 Teknik Pemesanan 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah peradaban Cina. Yang pertama yaitu sejarah Cina. Di dunia ini terdapat beberapa negara yang menyebar dan memulai awal peradabannya masing-masing. Negara mulai mempunyai masa peradaban dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya yaitu peradaban Cina. Cina merupakan negara besar yang terletak di bagian timur benua Asia. Cina termasuk negara yang mempunyai peradaban paling tua. Negara ini mempunyai penduduk terpadat di dunia. Luas wilayahnya menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Kanada, atau hampir 2 kali luas wilayah Indonesia. Cina memiliki iklim dan vegetasi kontinental. Sebagian besar wilayah Cina terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan plato. Wilayah Cina yang berupa dataran rendah hanya meliputi 12% dari luas wilayahnya. Pemerintahan Cina didominasi oleh 3 organisasi, yaitu Partai Komunis, kelompok militer, dan Dewan Negara Undang-Undang. Cina menetapkan Kongres Rakyat Nasional sebagai pemegang wewenang pemerintahan tertinggi. Cina memiliki 29 pemerintahan daerah yang terdiri dari 21 provinsi, 5 daerah otonom, dan 3 daerah istimewa. Zaman 3 negara dinasti Han. Zaman 3 negara atau dikenal dengan nama di penghujung dinasti Han, di mana Cina terpecah menjadi 3 negara yang saling bermusuhan, yaitu negara Wei, Shu, dan Wu. Yang pertama yaitu negara Cao Wei yang beribu kota di Luoyang pada tahun 220 sampai 265 Masehi. Yang awalnya tahta kekaisaran dipegang oleh seorang anak berusia 12 tahun, yaitu Kaisar Ningdi, sehingga kekuasaan secara berangsur-angsur jatuh ke tangan keluarga Cao yang berhasil menumbangkan dinasti Han dan mendirikan kerajaan Wei. Yang kedua yaitu negara Shuhan yang beribu kota di Chengdu pada tahun 221 sampai 263 Masehi. Yang awalnya Liu Bei yang merupakan salah satu keturunan dari penguasa dinasti Han merasa berhak melanjutkan dinasti dengan mengemban marga Liu dari penguasa sebelumnya. Sebagai raja, dia mendirikan kerajaan Shu atau negara Shu yang dianggap sebagai kelanjutan dari dinasti Han. Yang terakhir yaitu negara Dongwu yang beribu kota di Jianye pada tahun 222 sampai 280 Masehi. Yang awalnya Sun Quan yang merupakan raja di salah satu wilayah kekuasaan dinasti Han juga mendirikan kerajaan Wu. Ketiga kerajaan tersebut saling berebut kekuasaan dan pengaruh atas wilayah Cina pada saat itu. Inilah yang disebut zaman 3 kerajaan atau zaman 3 negara. Walaupun disebut 3 kerajaan, tidak ada dari ketiga kerajaan itu yang berhasil menang dan menyatukan Cina di bawah kekuasaannya. Berikutnya adalah arsitektur Cina. Masyarakat Cina kuno telah mengenal arsitektur untuk membangun rumah, istana, kuil, menara, dan bangunan lainnya. Arsitektur Cina berkembang dari konstruksi bangunan pribumi yang muncul sejak manusia mengenal peradaban. Bentuk khasnya adalah struktur rangka kayu yang berukiran dan berdiri di atas pasangan bata, beratap kerucut dengan penjorokan yang lebar. Peninggalan arsitektur Cina adalah bangunan tembok besar yang dibangun pada masa pemerintahan Shi Huangdi dari dinasti Qin. Tembok tersebut dibangun untuk menangkal serangan suku pengembara. Tembok besar itu terkenal dengan sebutan The Great Wall of China. Bangunan itu merupakan salah satu keajaiban dunia. Berikut adalah gambar tembok besar Cina. Bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat Cina. Kepercayaan masyarakat Cina kuno bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina juga memuja para leluhur. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di
di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Pemujaan terhadap dewa-dewi dilakukan dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Langit. Pemujaan terhadap leluhur dilakukan oleh anak laki-laki, sehingga anak laki-laki mempunyai kedudukan istimewa dalam keluarga. Pemujaan terhadap leluhur dilakukan dengan upacara tertentu. Masyarakat Cina memuja dan menganggap dewa-dewi tersebut memiliki kekuatan alam. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, dunia digambarkan sebagai segi empat dan di atasnya ditutupi oleh langit yang terdiri dari 9 lapisan. Di tengah-tengah dunia itu terletak Tianxia, sebuah daerah yang didiami oleh bangsa Cina atau masyarakat Cina. Sekian dari saya mengenai penjelasan materi sejarah peradaban Cina. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan menyimak materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.